Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Marni Lawati. Pada video kali ini saya akan membahas secara sederhana cara melakukan analisis data menggunakan uji Mann-Whitney, yaitu uji statistik non-parametrik. Sedangkan pada video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara analisis data menggunakan uji statistik parametrik. Sebelum kita masuk ke analisis dalam SPSS, kita terlebih dahulu mengetahui uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok independen ketika data tidak berdistribusi normal atau berbentuk ordinal atau ranking. Nah, syarat untuk uji Mann-Whitney ini, jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 itu ditolak. Akan tetapi jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0 atau hipotesis 0-nya itu diterima. Nah, ini langkah-langkah dalam pengaplikasian uji Mann-Whitney di SPSS. Nah, saya akan langsung mempraktikannya. Buka SPSS, data SPSS, kemudian jika kita sudah ada data yang lain, yang lama, kita buka data yang baru. File, new data. Nah, ini tampilannya kosong, buka di data view. Saya sudah mempunyai data Excel, nilai analisis data-data yang sudah dalam bentuk Excel. Ini ada dua kelompok data, dua variabel yang berbeda. Contoh datanya ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini ada satu kelompok, kemudian ini skornya. Kita copy atau salin data ini. Ini sudah menjadi dua kelompok, data dua kelompok, copy, salin. Kemudian kita tempelkan di sini atau pastekan di bagian data view. Oke. Ini datanya sudah ada dan di data variabel sudah juga masuk. Kita cek data variabel. Di data variabel bagian name kita ganti, saya ganti di sini kelompok. Ini contoh saja ya, kawan-kawan. Kemudian yang ini ada skor. Nah, ini sudah ada nama kelompok dan skor. Kemudian di values, di bagian values non, saya tulis sini value-nya 1. Di sini tuh ketik kelompok 1. ADD. Kemudian 2 karena datanya cuma 2 variabel, kelompok 2. Oke. Nah, setelah ini kita lakukan uji normalitas. Nah, pada video sebelumnya sudah saya bahas cara uji normalitas, analyze, deskripsi statistik, explore. Kemudian di bagian dependent list kita klik skornya. Kelompok kita klik, faktor listnya kita klik kelompok. Kemudian plot, histogram, ini di centang histogramnya saja, normality plot width, continue, jangan lupa klik plot, oke. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa kita lihat uji normalitas. Uji normalitas itu syaratnya jika sigma itu di atas 0,05 maka berdistribusi normal. Sedangkan jika signifikannya itu kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat di sini ternyata datanya tidak berdistribusi normal. 0,018, 0,035. Jadi data ini kita masukkan data non parametrik karena data tidak berdistribusi normal. Kita lihat juga di histogramnya, kemarin juga sudah saya bahas sebelumnya pada video sebelumnya bahwa histogram itu apabila parametrik dia akan berbentuk lonceng, sedangkan non parametrik nah seperti ini dia tidak akan berbentuk lonceng kelompok-kelompoknya. Baik,
kawan-kawan, kita akan lanjutkan ke data variabel kita, variabel view. Kita akan lanjutkan ke uji main with new. Nah, pada uji main Whitney ini, uji main Whitney ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah analyze, kemudian non parametric test, latency dialog, kemudian kita lanjut to independent sample. Nah, ini bagian variable list, kita klik bagian score, kemudian grouping, kita klik bagian kelompok. Jangan lupa diganti define grupnya 1 dan 2. Continue. Di sini dicentang bagian main with new. Oke. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Hasil dari tes main Whitney. Uji main Whitney test ini di sini ada N-nya itu respondennya 30, 60 responden. Nilai ranknya itu 30,50. Kemudian kita lihat dari assessment significant totality-nya itu 1,000. Jadi kalau 1,00 kita kembalikan lagi bahwa apabila dia p-value-nya itu di atas 0,05, maka H0 atau hipotesisnya diterima. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata asumsi signifikan totality-nya itu 1,00. Jelas di sini tidak ada penolakan lagi, maka hipotesis H0-nya itu diterima. Nah, ini akan dapat kita lihat pada simpulan. Berdasarkan hasil uji main Whitney, diperoleh nilai asesmen signifikan totality-nya sebesar 1,000 lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan. Hipotesis 0 H0-nya diterima dan hipotesis alternatif H1-nya ditolak. Nah, sampai di sini untuk video kita kali ini, kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.